Pupur Babigi, sebutan orang Kalimantan, merupakan pupur khas suku Dayak yang telah digunakan secara turun-temurun. Pupur tersebut merupakan bedak dingin alami khas suku Dayak yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tepung beras dan rempah-rempah. Pupur ini memberikan sensasi dingin pada kulit dan membantu meremajakan serta menghaluskan kulit. Bermodalkan pengetahuan yang didapat dari orang tua dan kakek neneknya, Feina memantapkan diri membuat produk kecantikan yang bernama bedak dingin Kasai Dayak. Awalnya, Feina menjual produk kecantikan modern. Tetapi, di tengah kisruh produk kecantikan abal-abal, membuat produk yang ia jual pun terdampak, sehingga Feina harus mencari solusi untuk keberlangsungan usahanya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Elin Afta Kristiana, usia saya 32 tahun. Jadi di sini saya jelaskan, Feina Skincare itu brand kami. Nah, itu adalah brand kami. Kemudian kami untuk saat ini kami memproduksi ada 3 varian produk. Yang pertama bedak dingin Kasai Dayak, kemudian deodoran untuk perawatan ketiak, kemudian yang ketiga adalah jamdai, minuman rempah. Nah, ada 3 macam ini. Yang sudah izin BPOM adalah bedak dingin Kasai Dayak, deodoran, kemudian yang jamdai minuman rempah itu izinnya PIRT. Jadi ceritanya bagaimana awal mula saya menjual bedak dingin Kasai Dayak ini. Sebenarnya waktu itu yang kami jual bukanlah hanya bedak dingin Kasai Dayak. Jadi untuk awal mula itu adalah kami itu menjual produk modern. Produk modern itu adalah body serum atau lotion. Nah, pas waktu itu terjadilah kisruh masalah perskincarean lah, masalah perawatan tubuh, diakibatkan karena banyak penjual-penjual skincare atau body care yang nakal lah. Nah, oknum. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap produk kami itu menurun. Nah, jadi terdampaklah kepada kami sebagai penjual produk tersebut juga. Dampaknya itu membuat kami itu kesulitan untuk menjual produk kami tersebut. Nah, waktu itu produk kami sudah memiliki izin edar. Jadi kami itu membuat produk itu kepada Maklon. Jadi kami terima beres, legalitasnya sudah ada semuanya. Nah, karena dampak dari kisruhnya skincare tersebut, kepercayaan pelanggan atau masyarakat itu berkurang terhadap produk-produk modern seperti ini. Nah, inspirasi itu terkadang itu datang tuh tidak bisa kalau kita cari. Jadi inspirasi itu datang tuh secara tiba-tiba. Waktu itu kebetulan kami itu lagi ngobrol sama saudara-saudara saya. Nah, kebetulan waktu itu ngobrol dan memang kami tuh punya tradisi atau kebiasaan menggunakan bedak dingin. Nah, barulah saya itu terpikir, kenapa tidak saya coba pasarkan saja produk yang memang sudah ada sejak zaman bahari. Jadi resep ini memang resep dari zaman bahari. Nah, waktu itu kami cobalah untuk menjual atau memasarkan produk bedak dingin ini. Dan ternyata karena kepercayaan pelanggan atau masyarakat terhadap produk modern tadi sudah mulai berkurang. Nah, begitu kami hadir untuk memperkenalkan produk tradisional, alhamdulillah ternyata mendapat respon baik dari masyarakat. Jadi kalau untuk inspirasi itu sebenarnya tuh inspirasi dari keluarga lah, bisa dibilang seperti itu. Karena resep yang kami lestarikan saat ini adalah benar-benar resep yang memang turun-temurun kami jaga dari zaman bahari. Dalam membangun suatu usaha, Feina meyakini branding produk merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan. Gunanya, selain untuk promosi dan pemasaran, juga untuk mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan.
Kalau saya sendiri memang asli dari suku Dayak Maanyan. Jadi dari ayah, dari ibu, keturunan dari bapak atau ayah, dari ibu semuanya orang Dayak Maanyan asli. Untuk bedak dingin Kasai Dayak ini kami dirikan itu sejak Juli 2023. Jadi bedak dingin Kasai Dayak ini adalah nama produk. Kalau brand kami itu adalah brand Feina Skincare, itu brand kami. Jadi bedak dingin Kasai Dayak ini adalah nama produk kami. Baik, kalau untuk tantangan atau kesulitan di masa kita merintis itu tentunya ada. Karena orang belum mengenal saya siapa, produk saya itu apa. Jadi tantangannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kami dan kesabaran kami untuk membangun branding. Nah, jadi di situ sih sebenarnya tantangan kalau saat kita merintis. Jadi untuk tantangannya di situ, alhamdulillah sekarang kita bisa membangun branding kita sendiri sehingga banyak yang mengenal apa itu brand Feina Skincare, apa itu bedak dingin Kasai Dayak. Baik, kalau untuk bahan-bahan pembuatan bedak dingin Kasai Dayak ini semuanya itu murni dari bahan alami. Jadi pure bahan alami semuanya. Bahan-bahannya itu fresh. Jadi antara lain yang bisa saya sebutkan bahan-bahan dalam pembuatan bedak dingin Kasai Dayak ini yang utamanya itu adalah beras. Beras atau tepung beras. Jadi beras yang kita proses dulu menjadi tepung, kemudian dicampur dengan rempah-rempah seperti kencur, jaluha, dan rempah-rempah daun herbal lainnya juga. Jadi kalau untuk mendapatkan bahan-bahan rempah tersebut, kami itu bekerja sama dengan supplier. Jadi supplier tersebutlah yang mengambil bahan-bahan ini dari petani-petani sekitar. Jadi kami itu sudah bekerja sama dengan suppliernya, jadi kami tahu bersih di situ. Untuk proses produksinya itu memang ada beberapa sudah ada sentuhan teknologi modern, tapi kami tetap mempertahankan proses produksi secara tradisional. Contohnya di bagian pembuatan inti. Bagian pembuatan inti itu adalah bagian pencetakan, pembulatan atau pelintingan. Jadi dia harus dilinting secara manual menggunakan tangan. Nah, selain itu kami juga ada beberapa tahapan yang mengharuskan kami menggunakan mesin-mesin yang sudah modern. Setelah ini, kita akan lebih mengenal produk usaha bedak dingin Kasai Dayak dan bagaimana pemasarannya. Tetap di program Warna. Di era digitalisasi, UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang. Melalui pemasaran online dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Hal tersebut dimanfaatkan Feina Kasai Dayak. Ia memanfaatkan berbagai platform digital dalam pemasarannya, baik melalui live maupun membuat produk ke etalase. Selain itu, untuk memperkuat branding produknya, Feina juga aktif membuat konten seputar produk bedak dingin. Untuk pemasaran produk, saat ini kami melewati media sosial dan marketplace ya, jadi lewat Facebook, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Dan untuk pemasaran kami alhamdulillah sudah mencapai seluruh Indonesia. Oke, baik. Kita bercerita awal ya. Kalau untuk awal mula merintis, saat lab itu penontonnya paling 1, 2, bahkan intinya sepi lah di awal-awal ya, namanya kita masih merintis dan lebih sering tidak laku. Nah, tapi dengan teknik marketing yang kami kuasai dan kami tidak menyerah, kami terus branding produk, branding diri kami. Alhamdulillah semakin berjalannya waktu, alhamdulillah penonton itu semakin naik. Bahkan sempat juga penonton kami itu sampai 1000-an penonton. Nah, dan untuk produk saat ini alhamdulillah seberapapun produk yang kami readykan, alhamdulillah laku terjual habis. Akan tetapi sekarang saya itu sudah tidak pernah lab lagi
karena banyak affiliate atau reseller ya, affiliate yang aktif. Jadi saya memberikan kesempatan untuk affiliate tersebut untuk lab atau memperkenalkan produk. Karena alhamdulillah bedak dingin Kasai Dayak ini sudah terkenal, viral. Jadi untuk affiliate itu tidak begitu sulit. Dan alhamdulillah dari affiliate, satu affiliate saja ya, satu bulan itu mereka mendapatkan komisi mencapai 5-6 juta dari satu affiliate. Kalau untuk pembeli kita, pemasaran produk Veina Skincare ini sudah mencapai seluruh Indonesia dan pengiriman kami setiap hari. Jadi sudah mencapai seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang sudah sampai luar negeri, tapi masih pembelian pribadi, masih skala individu saja. Kalau untuk menjaga kualitas dan keaslian produk itu sebenarnya simple. Maka dari itu pentingnya kita itu sertifikasi BPOM. Jadi nanti BPOM akan mengajarkan bagaimana alur proses produksi yang baik. Jadi ada cara produksi kosmetik yang baik. Itu nanti diajarkan sama BPOM bagaimana alurnya, bagaimana proses pembuatannya yang benar, bagaimana cara kita memelihara kebersihan rumah produksi dan kebersihan individu si pekerja itu sendiri. Nah, salah satu contohnya juga adalah tentang takaran bahan. Jadi takaran bahan itu selalu konsisten, sesuai yang sudah tercatat. Jadi dengan takaran yang selalu konsisten, itu otomatis akan menghasilkan produk yang kualitasnya sama, akan konsisten. Jadi dengan kita mengikuti cara proses produksi yang baik sesuai yang diajarkan BPOM, kita akan menghasilkan produk kualitas dan keamanan produk kita tadi. Berkat strategi dan ketekunan dalam pemasaran online, produk bedak dingin Kasai Dayak kini sudah dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan, ada juga pembeli yang berasal dari luar negeri. Rata-rata produk yang terjual dapat laku 400 kemasan per hari, yang mana sebagian besar berasal dari penjualan online. Dan kalau untuk pengiriman, sekarang alhamdulillah kita ada pengiriman setiap hari. Pokoknya setiap hari itu minimal lah ya, minimal tuh 100 atau 200 paket. Tapi berapapun produk yang kami redikan, biasanya itu alhamdulillah laku terjual. Jadi ratusan bahkan ribuan paket per hari. Itu paket. Jadi dari satu paket itu ada yang satu pieces produk, ada yang lebih dari satu pieces, bahkan ada yang ambil per 20 pieces. Ada juga yang ambil per 100 pieces karena untuk paket reseller. Untuk saat ini produksi Kasai Dayak itu kami mencapai sekitar 400 pot, 400 pieces sehari. Untuk kalau untuk satu pot itu berat bersihnya 120 gram. Nah, jadi kalau untuk berapa bijinya tuh tergantung ya, karena ukurannya tuh tidak seragam sama rata tuh tidak. Jadi kurang lebih lah sekitar 200 biji di dalamnya itu. Dari satu pot itu 200 butir dalam satu pot. Kalau untuk pemakaian Kasai Dayak itu sebenarnya untuk seluruh tubuh. Dari wajah sampai seluruh tubuh itu bisa digunakan Kasai Dayak. Jadi kalau untuk wajah itu kurang lebih lah tergantung ya, struktur wajahnya kecil atau besar. Jadi kalau saya pribadi biasanya 2 butir itu cukup untuk satu wajah. Untuk strategi marketing yang kami terapkan adalah bagaimana caranya kami terkoneksi dengan pelanggan. Nah, terkoneksi yang dimaksud di sini bukan mengharuskan kita memiliki kontak pelanggan dan kita terhubung langsung dengan pelanggan, itu bukan. Tapi terkoneksi yang dimaksud adalah bagaimana cara kita terkoneksi dengan emosional pelanggan. Jadi kita tuh membangun kepercayaan, membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi saya dengan pelanggan itu seolah-olah punya ikatan, seolah-olah kami tuh seperti dekat. Padahal saya tidak pernah berhubungan langsung, tidak pernah bertatap muka langsung, tapi dengan strategi kami itu kami bisa membangun ikatan emosional antara kami dengan si pelanggan. Nah, di sini yang kami terapkan itu contohnya kami menggunakan
teknik atau strategi marketing tuh salah satunya itu menggunakan teknik storytelling. Storytelling itu kita tuh mengajak pelanggan itu untuk bernostalgia ke masa lalu. Jadi kami di sini berjualan produk tuh tidak terfokus produknya, tidak melulu memfokuskan menjelaskan tentang produk tuh tidak. Tapi kita menjelaskan, ini kan bedak dingin Kasai Dayak. Ini adalah produk tradisional zaman bahari. Jadi kita tuh mengajak pelanggan itu supaya mereka bisa bernostalgia, membayangkan dan merasakan bagaimana suasana atau keadaan di masa lalu. Nah, dengan begitu pelanggan tadi tersentuh. Jadi mereka itu merasa bangga karena sudah ikut serta dalam melestarikan ramuan tradisional. Mereka mencintai dengan tulus produk kami dan mereka juga dengan tulus untuk membantu membranding brand kami. Nah, jadi dengan memberikan ulasan-ulasan positif. Jadi di sini yang kami terapkan itu adalah intinya itu membangun ikatan antara kami dengan si pelanggan. Kami membangun rasa nyaman. Jadi kami menjaga kepercayaan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Jadi dengan begitu terjalinlah ikatan antara kami dengan si pelanggan. Nah, dengan begitu mereka akan loyal. Nah, jadi contohnya kami akan mengeluarkan produk apa saja, pelanggan itu sudah percaya. Karena yang kami tekankan di sini, kami harus menjaga kepercayaan. Selain itu, kami harus menjaga mutu produk. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil kepercayaan orang, tapi produk kita mengecewakan. Jadi keduanya ini harus sama-sama seimbang. Jadi seperti itu. Berawal dari dapur sederhana, Frena Kasai Dayak kini telah memiliki rumah produksi sendiri dan telah mengantongi izin BPOM. Dari usaha tersebut, Frena juga dapat membuka lapangan pekerjaan di mana karyawan yang bekerja di tempatnya mencapai lebih dari 25 orang. Kalau menurut saya dan pengalaman ya ini, sebenarnya kalau kita mau menjual produk atau usaha apapun itu, yang dibutuhkan cuman 2 orang inti di awal. 2 orang inti di awal. 1 orang jago bikin produk, 1 orang jago marketing dan manajemen. Jadi dalam artian di awal kita memulai bisnis, kita harus punya fondasi itu dulu. Kemudian selanjutnya kita harus punya mental yang kuat, fokus, dan juga kita jangan berhenti belajar teknik-teknik marketing baru, karena sekarang kan teknologi itu semakin berkembang, jadi sangat dibutuhkan lah kita untuk memahami juga teknik marketing di zaman sekarang itu seperti apa. Jadi mungkin seperti itu sih pesannya, dan menurut saya seperti itu, karena usaha itu kalau ingin bertahan dan berkembang, bukan hanya bertahan, tapi bertahan dan berkembang, itu kita harus punya fondasi dulu. Rencana dan target kedepannya itu sebenarnya banyak ya, tapi untuk saat ini target dan rencana kami untuk saat ini yang pertama adalah meningkatkan kapasitas produksi saat ini, karena permintaan saat ini masih lebih besar daripada kemampuan produksi. Kedua, kami ingin memperluas jangkauan brand kami. Kemudian yang ketiga, kami punya target untuk meluncurkan produk-produk tradisional yang berbahan alami berikutnya lagi. Jadi nanti insya Allah akan makin banyak produk-produk natural yang akan kami launchingkan atau kami luncurkan. Kemudian yang terakhir pastinya kami ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar Tabalong ini. Jadi kami ingin menjadi orang yang bermanfaat. Jadi usaha kami ini kami ingin memberikan manfaat yang baik untuk warga sekitar Tabalong ini. Dari Frena membuktikan bahwa produk lokal dapat bersaing dengan banyaknya produk modern. Tidak hanya mengenai bisnis, adanya produk lokal seperti bedak dingin Kasai Dayak juga dapat menjaga kelestarian budaya, identitas, dan lingkungan di daerah kita. Sahabat Warna, sampai jumpa pada episode Warna selanjutnya.